Satu, dua, tiga. Kami percaya bahwa tim pemerintah tidak benar-benar memahami parameter yang valid tentang kebutuhan suatu negara dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana dampak moralnya. Mari kita lihat karakterisasi yang gagal digambarkan pemerintah. Orientasi keseriusan siswa. Munculnya ketidakadilan akibat usaha yang sia-sia karena beasiswa sangat mudah didapatkan bagi yang kurang mampu patut dipertanyakan. Karena siswa mampu berprestasi, bersaing hanya untuk mencari validasi atau eksistensi karena kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi. Untuk apa mendapatkan beasiswa lagi, sedangkan siswa tidak mampu berprestasi, berjuang agar keluarga mereka dapat bertahan hidup yang dimana jumlahnya lebih banyak daripada yang mampu. Sedangkan interest siswa mampu berprestasi tetap terpenuhi di status quo melalui lomba dan apresiasi lingkungan di masyarakat, bukan dana. Persaingan pun tetap akan terjadi untuk semisal siswa SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, persaingan di perguruan tinggi, setidaknya siswa tidak mampu dapat menyelesaikan minimum pendidikannya untuk siap bekerja. Siswa tidak mampu. Lawan mensetujui bahwa ketidakadilan dalam berprestasi dari awal karena hak istimewa seperti gizi baik dan les dengan mengalokasikan 70% untuk siswa mampu maupun tidak mampu berprestasi beasiswa melalui tes seperti tes kognitif IQ, dan lain-lain pada siswa tidak mampu sangat kecil kemungkinan berhasil dan tidak dijelaskan apakah semakin besar prestasi semakin mendapat banyak beasiswa di mana dana tersebut bahkan pada akhirnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil menjadikan semakinnya adanya ketimpangan. Mereka yang keluar negeri juga tidak dijamin akan pulang sehingga banyak kontrak beasiswa pemerintah yang mewajibkan pulang. Artinya, penerima beasiswa tidak sebebas itu dalam menentukan karirnya. Dengan masih memberi 30% sepenuhnya pada siswa tidak mampu, artinya pemerintah setuju bahwa masalah kemiskinan adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan dan lebih urgensi. Jumlahnya yang cukup banyak, jika menyerah sekolah atau putus sekolah, akan menghilangkan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di negara sendiri. Mereka 30% yang mampu merasakan akan menciptakan kecemburuan dan lingkungan yang toksik. Lawan kontradiktif dengan argumennya sendiri dengan mengatakan oposisi hanya akan menciptakan impresi yang buruk dalam masyarakat karena beasiswa sangat mudah didapatkan hanya dengan menunjukkan bukti ketidakmampuan oleh siswa sehingga oleh siswa mampu interest individu akan meminimalisir output dengan memalsukan bukti. Sama saja jika dengan dewan juri membeli kasus lawan maka siswa mampu dapat dengan mudah memalsukan prestasi dengan nepotisme. Atau jika memang hasil sama dengan usaha, seperti yang dikatakan lawan, apakah siswa mampu berprestasi yang lebih dulu mengumpulkan lebih banyak berprestasi, dapat mengambil lebih besar alokasi 70% tersebut, sehingga argumen bersifat asumtif dan tidak relevan atau dapat memenuhi BOP, beban pembuktian. Mari kita reality check. Lawan tidak lupa mengatakan bahwa pada status quo yang diambil adalah contoh Indonesia masih pada PTN oriented, di mana mereka berusaha baik mampu atau tidak mampu ingin masuk PTN yang dimana bisa menjadi opsi siswa mampu untuk sekolah dimana lawan lupa bahwa perguruan tinggi swasta yang juga sudah ada di status quo terakreditasi A dan internasional bisa menjadi opsi siswa mampu untuk sekolah, namun biayanya sangat mahal yang tidak mungkin bagi siswa tidak mampu, sehingga tidak eksklusif untuk memperluas kemungkinan siswa mampu bersekolah di PTN dengan pun ditambah beasiswa. Adapun kerugian yang akan saya jelaskan nanti. Kami sebagai tim oposisi justru mendukung pemberian beasiswa pendidikan pada siswa yang kurang mampu secara finansial sebagai cara paling penting dan baik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Adapun mekanisme yang ingin kami bawakan yaitu sesuai status quo pemerintah melakukan pemberian beasiswa kepada siswa yang secara finansial kurang mampu. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut pada siswa yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang jika tidak artinya mendapat legalitas yang buruk karena dirasa mengabaikan sebagian masyarakat dan ketidakadilan. Dengan mengakurasi pendapatan orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi standar minimum membiayai anak pendidikan dan beasiswa disesuaikan dan ditargetkan kepada yang paling membutuhkan. Nantinya semua murid mendapatkan akses yang menyelesaikan pendidikan minimum untuk siap bekerja dan mendapat upah seperti SMK. Pemerintah pada akhirnya akan mulai memfokuskan pada mereka yang berprestasi sebagai bentuk hadiah dan motivasi persaingan jika masalah ini sudah diselesaikan. Disclaimer, pemerintah secara struktural sudah stabil dengan integritas negara dan mampu menyelesaikan masalah urgensi terlebih dahulu negara sehingga dana alokasi APBN bisa difokuskan kepada pendidikan. Adapun beban pembuktian yang ingin kami bawakan yaitu kenapa status quo lebih mungkin dan baik dalam menyelesaikan masalah, lalu kenapa status quo secara moral dapat diterima dan memenuhi interest awal, yaitu keadilan.
Ada dua argumen yang ingin kami bawakan, yaitu kesejahteraan umum dan kepercayaan rakyat. Yang menjadi masalah utama adalah kemiskinan akibat minimnya kualitas SDM. Banyak orang tua yang memutuskan memiliki anak tanpa mempersiapkan dana pendidikan. Gaji mereka tidak lebih cukup dari hanya memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mereka memilih anak sebagai jawaban untuk merubah nasib melalui pendidikan. Namun, pada status quo, pendidikan masih susah diakses oleh kalangan bawah, sehingga mereka hanya berharap pada beasiswa. Namun, dengan menolak membeli mosi atau lawan, maka sangat mungkin untuk siswa yang sebenarnya sudah mampu, tetapi dapat mendapatkannya karena prestasi. Mereka lebih awal untuk meraih prestasi karena hak istimewa seperti gizi baik dan les yang disetujui oleh lawan ketimbang murid miskin. Sehingga dengan menerapkan mekanisme kami yang sesuai dengan status quo, dengan ini lebih mungkin terjadi pada kasus kami karena skenario terburuk hanyalah murid prestasi yang kurang diapresiasi tersebut sudah diapresiasi oleh masyarakat, lalu juga tidak dirasakan, mungkin ada yang tidak dirasakan oleh sebagian, yaitu orang yang kurang diapresiasi, tapi memberikan manfaat kepada yang lebih banyak. Skenario terbaik lawan adalah mungkin berhasil lebih tinggi pada siswa yang berprestasi, yang diberikan beasiswa untuk memberi kontribusi kepada negara. Tetapi kemungkinan gagal juga lebih tinggi untuk kehidupan banyak orang miskin dalam merubah nasib. Sehingga kami lebih banyak menyelesaikan masalah dan menyelamatkan aktor rentan lebih banyak. Sudah seharusnya pemerintah memberi rasa percaya kepada masyarakat yang mayoritas miskin untuk dapat merubah nasib melalui pendidikan. Hak-hak sederhana seperti menyelesaikan sekolah minimum untuk siap bekerja dan bertahan hidup, kontrak sosial berupa pajak diharapkan dirasakan kembali oleh masyarakat. Seharusnya dalam menciptakan di mana orang yang lebih kaya akan dipajak lebih untuk keuntungan lebih banyak. Sudah saatnya pendidikan, salah satunya pendidikan. Tetapi apa jika penerima beasiswa lebih banyak kepada prestasi, maka sangat mungkin dirasakan kembali oleh orang-orang kaya tersebut. Mereka merasa diabaikan dan terjadi ketidakadilan, di mana membahayakan. Meskipun keadilan absolut sangat sulit untuk dicapai, setidaknya pemerintah melakukan insentif untuk mendekatinya. Kalau tidak, ini akan makin lebar dan legitimasi politik tidak mampu dipenuhi oleh kasus lawan. Sehingga kami masih bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.